Gimana? Di sini kami dengan Pak Eko ya Pak ya. Ya. Pak Eko di sini sudah lama kan sudah sesepuh. Sudah di sini ya, kerja di sini sudah 12 tahun. Iya. Nah, begitu pensiun saya kan dulu kan di Dinas Pendidikan di Matangan itu loh. Terus pensiun terus daripada nganggur masuk sini di sekretariat. Di bagian sekretariat. Iya. Mungkin dimulai dari pertanyaan pertama ya Pak. Ya, mungkin pertanyaan dari sumbernya. Kan Indonesia sendiri kan umatnya kan banyak ya. Berbagai macam agama. Nah, sudah lumayan. Ada nggak sih beberapa mungkin kayak orang yang dari luar kepercayaan kita itu yang mungkin gimana bilangnya? Ada pengalaman yang nggak suka atau pahit gitu sama orang luar gitu? Oh, itu memang kalau di sini enggak ada sih, kalau di Batam enggak ada. Kalau di tempat lingkungan saya, cuma kalau misalnya ada semacam ibadat di rumah-rumah umat itu nggak ada yang ya. Tapi sangat Ya nggak tahu kalau di Pekalongan saya nggak tahu. Soalnya dulu saya pernah ya, saya dulu kan Muslim. Saya dulu tuh mbah saya itu kan pengurus Muhammadiyah itu di Pekalongan. Saya kan aslinya Pekalongan. Nah itu memang kalau dulu setiap ada ibadat untuk orang-orang non Muslim itu sering diganggu gitu loh. Waktu saya kecil, nah saya itu herannya kenapa kok saya bisa masuk sini. Dulu padahal saya yang itu ya, mungkin itu juga Tuhan yang ya mengatur itu kan ya. Dulu begitu. Tapi kalau di sini kayaknya enggak ada. Ini kan kalau di Matang ini umatnya sekitar 700 berapa, hampir 800. Jadi sudah di Romo Kudus belum? Jadi belum disebutin jumlahnya sih. Oh iya. Ya 700 sampai 800. Kalau dulu sini kan Limpung dulu ikut sini. Iya, dulu kan masih stasi itu kan gereja yang paling yang di bawah gitu loh. Kalau stasi terus paroki, uskupan, kardinal terus kepausan sama di Vatikan. Urut-urutannya kayak gitu. Paus, kardinal. Kardinal itu yang memimpin negara ya untuk umat Katolik. Kalau yang keuskupan itu terbagi kayak ya semacam kayak provinsi tapi kok enggak provinsi ya. Lingkungannya kalau kita di Purwokerto ini ada itu kan, peta keuskupan Purwokerto itu kan ada berapa paroki itu. Jadi dari Jawa Barat sampai sama keuskupan Semarang sendiri. Kalau Jogja juga sendiri, kalau yang keuskupan Purwokerto sendiri. Kalau Jogja ikutnya Semarang. Ada 3 gereja. Di urutannya kepausan, kardinal, terus keuskupan, terus paroki. Paroki itu stasi. Biasanya kalau paroki itu pasti ada pastornya, dia tinggal di paroki gitu. Kalau stasi biasanya kan untuk ibadat-ibadat, bisa di stasi itu kan dibagi berapa seminggu sekali atau mungkin setengah bulan sekali, tergantung romonya. Kalau di sini kan seminggu sekali, soalnya romonya ada 2 sih. Jadi kalau satu kadang-kadang enggak nyanda. Nah dulu ini tuh ikutnya Pekalongan. Ini dulu stasi. Tapi setelah berkembang banyak, terus saya ini jadi paroki. Nah, setelah bagi paroki terlalu besar sampai di Plelen itu wilayahnya. Akhirnya dibagi lagi, pecah lagi.
Ya, parokinya di Limpung. Lagi dari pecah-pecah dari Pekalongan, Batang, terus Limpung. Pekalongan sendiri sudah pecah lagi di Karanganyar Kajen. Iya. Mungkin ada yang tanyakan lagi. Menurut Bapak, tantangan terbesar dalam menjalin kerjasama antar umat beragama itu bagaimana cara mengatasinya, Pak? Kalau itu apa? Kalau menurut saya ya kita saling menghormati saja. Jadi kita tahu misalnya kalau misalnya puasa ya kita tahu eh, tetangga-tetangga Muslim itu ya kita nggak masalah itu kemana. Soalnya kalau masak kan mesti baunya kemana-mana. Ya kita mending beli gitulah gitu. Jadi untuk menghormati dia juga gitu sama aja kalau kita menghormati dia juga baik dengan kita gitu kayak gitu. Cuma mengatasinya cuma gitu aja sih. Kecuali kalau ada yang Islam yang lain ya saya nggak tahu itu. Ini kan soalnya Islam juga macam-macam sih. Juga dulu Islam. Terus apa lagi? Kalau pengalamannya Bapak sendiri yang sudah jadi Katolik ini sama orang-orang yang berbeda sekitar. Di sekitar sini ya dulu kan saya tinggalnya di Pekalongan masih sampai kelas berapa itu SMP itu saya masih muslim Kelas 9. ya sampai ya SMA. Nah itu terus akhirnya nggak tahu pengen pelajari sih ya. Kalau ke pengen pelajari akhirnya saya kan terus ke teman yang bisa tahu tentang Katolik itu akhirnya kan saya masuk Katolik gitu. Kalau teman-teman di sini ya nggak tahunya saya Katolik dari dulu, padahal saya tapi kalau yang di Pekalongan tahu saya dari kecil di sana sih ya. Dulu Bapak itu dari Kalongan atau pindah ke sini pas Bapak SMA? Pindah sini saya kerja dulu kan, kerja saya kan jadi di dinas pendidikan di Batang, jadi kerjanya di sini. Jadi waktu jadi Katolik itu pas SMA itu, SMP akhir. Iya sudah selesai. Nah, sudah bekerja dulu kan masih simpatisan itu kan belum belum resmi jadi Katolik, jadi harus mengikuti pelajaran, harus mengikuti ini dan sebagainya. Itu sampai lama lah itu baru ya saya sampai sudah punya istri punya anak baru masuk resmi maksudnya banyak dulu. Iya, kalau dulu kan sebelum kawin kan masih simpatisan aja. Kalau boleh tahu reaksi keluarganya itu gimana? Apakah mendukung? Ya kalau keluarga saya loh, terutama ya keluarga saya itu ya terserah saya. Maksudnya kan itu juga sudah besar kan kita nganu sendiri-sendiri ya. Dia enggak begitu fanatik sekali sih. Kalau keluarga saya, tapi kalau keluarganya mbak saya, untung mbak saya udah meninggal semua. Nah, kalau belum meninggal nggak bisa saya. Itu kalau di sini ya enggak tahu ya biasa sih tahunya saya dari dulu Katolik sih. Terus kalau untuk apa bagian sekretariat itu isinya itu fungsinya kan sholat ya Pak? Iya. Tapi kalau mungkin kayak ada tadi itu acara bersama lintas agama itu apa itu yang maksud? Enggak. Maksudnya kayaknya enggak sih kayak mungkin langsung romo gitu mungkin. Nah. Tapi Bapak itu perantaranya orang sama romo itu kalau mau menemui kamu atau gimana? Ya kalau saya karena mungkin kan di sini kan kadang-kadang ya tamu itu kan macam-macam ya. Itu saya pengalaman di sini itu ada yang minta
uang dan sebagainya itu. Alasannya ya ada yang kecopetan, ada yang saya kehabisan ongkos dan sebagainya. Itu saya terus semua memang romonya enggak ada, romonya enggak ada. Sekalipun ada, romo itu enggak punya uang. Masalahnya romo itu kan enggak gajian. Makan aja dikirim dari Mat. Bagaimana kalau dia punya uang? Ya mungkin ada uang itu kan untuk keperluan gereja, bukan sehari-hari lah. Tapi enggak gajian kayak pendeta. Pendeta itu kan Kristen kan ada gajian. Jadi soalnya saya kan ngopeni keluarga sih ya. Kalau Romo kan enggak ngopeni siapa-siapa. Iya. Contohnya Pak, sedikit kepo ya. Kalau Romo atau pendeta atau pastor itu kan kayak tingkatannya itu sampai seumur hidup atau ada batasannya kayak pekerja biasa? Kalau kayaknya kalau pendeta ada batasnya kayaknya. Tapi kalau Romo juga ada batasnya, tapi kalau sudah full sekali. Jadi misalnya sudah tidak bisa apa-apa, kan kadang-kadang kan sakit sih ya. Kalau sudah tua kan bisa sakit. Itu kadang-kadang dia ditempatkan di khusus romo-romo sepuh. Jadi di sana dia pekerjaannya cuma berdoa sama bertani atau ternak itu. Di sana kan sudah disediakan tempatnya. Iya. Ya. Kalau yang mau, kalau enggak ya enggak. Biasanya kalau sudah lama enggak bergaul dengan orang kan dia tanggung gitu kalau mau bergaul dengan orang biasa kan dia biasa nah akhirnya dia kan suka bergabung sama orang-orang. Iya, maksudnya gitu. Ya, teman-teman anak saya itu banyak yang keluar loh. Cuma sekarang tinggal 2 kayaknya. Ya ada yang menikah, ada yang keluar, ada yang macam-macam. Romo juga nggak selalu apa, istilahnya nggak selalu kuat gitu, maksudnya menghadapi cobaan-cobaan itu kan nggak sama saya kan dia juga manusia. Yang mudah-mudahan ya kayak seperti anak saya enggak. Tapi kalau saya sih terserah saya enggak mau sih anak itu mau apa gitu, tapi asal bener tujuannya saya boleh sih enggak apa-apa. Iya, maksudnya kan baik. Iya, baik. Maksudnya kan Harus kita harus apa? Enggak. Kayaknya kalau begitu malah rusak. Nekat. Ya. Jadi apa saja aktivitas rutin yang dilakukan di rumah ini untuk memperkuat kerukunan? Ya kalau untuk kerukunan beragama kadang-kadang ya kita saling bantu di mungkin ya kalau di RT itu kan ada mungkin kerja bakti, ada kegiatan apa, ya kita ikut semua. Ya, jadi nah kadang-kadang juga orang-orang sekitar itu juga dia bisa nilai. Kadang-kadang juga orang amat kecil juga nggak ada yang bisa begitu. Banyak juga sih. Ada yang mau bergaul sama mereka-mereka juga. Nah, itu biasanya kalau yang kita mau bergaul dengan mereka-mereka itu kita pasti kalau mau apa-apa enak. Misalnya kalau mau mengadakan ibadah di rumah itu kan nggak ada yang ganggu gitu. Sudah terbiasa gitu ya. Jadi pengalaman saya cakkan di itu kan gitu. Jadi di kampung saya itu juga kalau ada ibadah tuh biasanya orang-orang Cina tuh saya pataki gendeng itu. Itu setelah orangnya mau bergaul dengan orang itu ya kita kan tidak enak. Kamu sudah kenal sudah baik itu kan atau mau kan mesti pekewo ya. Hal seperti sini tuh semuanya tuh
mendukung semua sama gereja. Orang kampung saya sih ini juga ada, kalau ada sembako ya juga utama kampung sini dulu kan. Jadi pada mendukung semua lah. Ya romo-romonya juga baik, dengan romo juga baik. Ya ada juga romo yang nggak mau keluar karena nggak mau oh, macam-macam orang itu kan. Ya, ada yang mau ke sana sini juga. Gitu. Mungkin makasih Pak, mungkin sudah berapa? Ya, mungkin bisa lanjutkan. Oh iya, nanti mungkin dengan Romo Tujo ya. Soal itu kan soal apa? Masalah ibadah itu kan. Ya, Mas. Iya, Nanti